Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Berharap pagi hari ini saudara dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, sehingga boleh bersama-sama beribadah pada saat pagi hari ini. Dan pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kiranya firman Allah memberkati kita semuanya, membawa kita lebih mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus dan lebih dekat dan melekat kepadanya di hari-hari yang semakin mendekat ini. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar firman Allah pagi hari ini, mendorong kita semuanya jangan sampai kita kalah. Ya, sekali lagi jangan sampai kita kalah. Lain kata, kita harus menang. Menang dengan apa? Kita akan melihat sama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasalnya yang keempat. Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini, jangan kalah. Kita harus menang. Menang dalam hal apa? Kita lihat sama-sama. Ya. Dalam kisah ini mungkin sering kali kita mendengar dan kita membaca. Tetapi kita ada hal yang kita bisa dapat pagi hari ini. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Di padang gurun Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Pertanyaannya, mengapa Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun? Ada apa di padang gurun? Sehingga Matius harus menulis ini, mengangkat ini, kisah tentang Yesus dipimpin, dibawa Roh Allah ke padang gurun. Di situ Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Saudara, menarik kita bahas sama-sama. Berbicara tentang padang gurun. Yesus dibawa Roh Allah ke padang gurun. Masuk pengalaman padang gurun, saudara. Kenapa? Kita pasti sudah mengerti bangsa Israel mengalami pengalaman di padang gurun. Tapi pengalamannya selama 40 tahun, saudara. Dan kita akan belajar. Jadi waktu Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun, kita melihat sama-sama waktu kita membaca, Roh Allah memimpin Yesus ke padang gurun, kita diingatkan kisah tentang bangsa Israel mengadakan satu perjalanan di padang gurun. Ada banyak kisah yang menarik yang kita bisa ambil, saudara. Apa hubungannya? Kita akan melihat sama-sama. Saudara, bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit di sana. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, ada masa yang berat yang harus bangsa Israel lalui sebelum mereka menikmati
tanah perjanjian. Saudara, sebelum masuk ke padang gurun, bangsa Israel harus menyembelih anak domba yang berumur 1 tahun, lalu menarik. Setelah mereka keluar dari Israel, mereka harus masuk melewati laut Teberau. Dan kita melihat sama-sama bahwa perjalanan bangsa Israel harus melalui yang seperti itu. Dan kita melihat sama-sama Tuhan Yesus dibawa, dipimpin Roh Allah, masuk ke padang gurun. Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Saudara, kita lihat sama-sama. Bangsa Israel dibiarkan haus. Bangsa Israel mengalami masa yang sulit. Makan mana yang mereka belum tahu. Mereka harus kepanasan untuk melewati itu semuanya. Kita melihat sama-sama apa tujuan Allah. Di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 5. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi rusak di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara, itulah maksud Allah membawa bangsa Israel ke padang gurun. Allah merendahkan hatinya, Allah mengajari bangsa Israel untuk dapat merendahkan hatinya, membiarkan mereka lapar, membiarkan mereka haus. Dan kita melihat sama-sama, itulah maksud Allah. Supaya bangsa Israel mengerti dan paham bahwa mereka harus melakukan semua ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Allah. Mengajar mereka, mendidik bangsa Israel. Allah ingin melihat hati orang-orang Israel waktu mereka mengalami masa-masa sulit di padang gurun. Saudara, ternyata bukan hanya bangsa Israel yang mengalami masa-masa yang sulit. Sebelum Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel,
Musa pun mengalami masa di padang gurun. Dia dibentuk di padang gurun menjadi gembala domba. Demikian juga Daud sebelum menjadi raja, dia mengalami masa-masa yang sulit. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga bangsa Israel. Sebelum mereka menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian, mereka harus mengalami yang namanya masa-masa yang sulit, yaitu masa-masa di padang gurun. Saudara, Tuhan Yesus masuk pengalaman di padang gurun. Dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Saudara, setelah masuk ke padang gurun, datanglah iblis untuk mencobai. Datanglah iblis untuk mencobai. Si pencoba itu mengambil kesempatan waktu masuk di dalam pengalaman padang gurun. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah iblis tidak tahu kalau waktu dia mencobai Tuhan Yesus, apakah dia akan menang? Iblis tahu kalau dia akan kalah. Tapi itulah si pencoba, saudara. Namanya saja si pencoba. Dia mau mencobai siapapun juga. Yesus saja dicobai, apatah lagi kita. Oleh sebab itu, apabila si pencoba iblis itu datang pada masa saat-saat sulit, saat-saat kritis, saat-saat krisis, saat-saat ada konflik, saat-saat ada masalah, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Si pencoba itu akan datang waktu kita mengalami masa-masa yang berat. Waktu Tuhan Yesus, dikatakan di situ, waktu Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, datanglah si pencoba untuk mencobai. Saudara, demikian juga kita. Waktu kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, si pencoba itu pasti datang, akan mencobai kita. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada, harus tetap berjaga. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan ini. Dan iblis memanfaatkan keadaan yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Demikian juga waktu bangsa Israel mengalami masa-masa yang berat, ada banyak pencobaan yang datang, silih berganti. Dan pada saat Yesus masuk di padang gurun, dia dicobai. Kita mau belajar bersama-sama. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara baca pasal 10 mulai ayat 1, bagaimana Paulus mengangkat waktu itu bangsa Israel
dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan Paulus coba bangsa Israel menjadi suatu peringatan. Waktu kita mengalami masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, dan si pencoba itu datang, iblis itu datang untuk mencobai, jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, ya, mengalami masa-masa yang berat, mereka bersungut-sungut, sehingga sebagian besar mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jangan sampai kita kalah dan kita tidak bisa merasakan berkat pertolongan yang daripada Allah. Oleh sebab itu jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel menjadi suatu peringatan bagi kita untuk kita terus tetap waspada dan berjaga-jaga. Saudara, kalau kita kembali lagi ke Matius pasalnya yang keempat, bagaimana iblis mencobai? Apa yang dikatakan iblis pada saat itu? Ya. Matius pasal 4 ayatnya yang ke-3. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara, bangsa Israel kalah dengan kondisi yang seperti itu. Dan pada saat Yesus dicobai, dalam keadaan sulit, lapar, iblis datang. "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus tidak dapat dikalahkan. Kita pun juga tidak mau. Jangan sampai kita dikalahkan. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan hari-hari ini. Pencobaan boleh datang, silih berganti, tetapi kita ingat, kita hidup, kita ada, sebagaimana kita ada, semua karena berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Apa maksudnya? Kita akan melihat sama-sama lebih lanjut. Matius pasal 6, ayatnya yang ke-28 dan 29. Apa di situ dikatakan? "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sama-sama ayatnya yang ke-27. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Tidak ada, jangan khawatir, saudara. Ayat 32. "Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya." Bapa kita di sorga tahu bahwa kita memerlukannya. Kenapa kita harus khawatir? Apa yang akan kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai?
itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apakah kita tidak mencarinya? Apa maksudnya, saudara? Kalau bangsa-bangsa yang tidak pernah mengenal Allah adalah bangsa-bangsa yang selalu fokusnya hanya soal makan, minum, pakai. Tetapi bagi kita, anak-anak Tuhan, fokus kita tidak seperti itu. Tetapi apa yang dikatakan firman Allah, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pemeliharaan Allah dalam setiap kehidupan kita adalah firman Allah. Puji Tuhan. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Fokus kepada Kristus dan semuanya itu akan ditambahkan. Kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, saya percaya hari-hari yang sulit ini ada pemeliharaan Tuhan. Allah akan menambah-nambahkan apa yang kurang di dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya firman Allah mendorong kita semuanya. Jangan sampai kita kalah dengan keadaan hari-hari ini. Ingat, si pencoba, iblis itu selalu datang untuk mencobai, menjatuhkan kita. Tetapi kita mau terus berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kita mau terus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa yang kita butuhkan, Allah akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Mari Roh Kudus, tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu. Apabila Tuhan izinkan kami masuk masa-masa yang sulit, masuk dalam pengalaman padang gurun, kami tahu iblis si pencoba itu mengambil kesempatan. Roh Kudus, pegang tangan kami, jangan sampai kami dikalahkan dengan keadaan hari-hari ini. Berkati kami, beri kekuatan dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu menghadapi masa-masa yang sulit ini. Tuhan yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga buat firman Allah. Kami sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, bahwa kami fokus, kami hidup kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan tambah-tambahkan apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa kami. Berkati seluruh jemaat, berkati kehidupan pribadi mereka, rumah tangga keluarga mereka, bahkan pekerjaan dan usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bahwa mereka tetap setia dan terus mengasihi Tuhan. Mereka tetap percaya, kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami, lingkungan kami. Tuhan berkati, lawat dalam nama Yesus. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya mereka diberikan hikmat, akal budi, dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Keadaan menjadi baik dalam nama Yesus. Belas kasihan dan kemurahan-Mu Kau nyatakan. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami akan lalui masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan pernah kalah, karena ada Roh Kudus yang menolong setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih hamba-Mu pertaruhkan setiap kebenaran firman Allah, urapi setiap pendengar, supaya mereka lebih mengasihi dan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Kudus yang selalu menyertai kita semuanya, dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.